semua. Kami dari kelompok Dura. Kali ini kita akan membahas tentang using social media and creating other leadership correspondence. Apa aja sih yang mau kita bahas di bagian ini? Yuk, aku ceritain. Professional written communication dibagi menjadi dua. Yang pertama, korespondensi, dan yang kedua adalah report. Pada bagian ini kita khusus membahas tentang korespondensi. Apa itu korespondensi? Yaitu proses penyampaian pesan secara tertulis, baik secara digital, antara dua orang atau lebih. Kemampuan menulis yang baik dan koheren menjadi kemampuan yang penting bagi seorang leader. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, selecting the most effective communication medium dengan cara mengklasifikasikan apa yang ingin kita tulis dan tujuan kita menulis. Selanjutnya, kita harus mampu menganalisis audiens atau para pembaca dan mengembangkan konsep tulisan kita, serta menganalisis kelemahan dan kelebihan dari sosial media tersebut. Yang kedua, mampu mengorganizing a communication and other correspondent coherently dengan menyusun pesan secara terstruktur dan koheren. Di bagian opening, kita memulai dengan memikat perhatian pembaca. Penggunaan salam pembuka tergantung pada formalitas dan kepada siapa kita mengirim pesan. Dan di bagian closing, kita harus menutup dengan sopan dan tidak terburu-buru agar pesan yang kita sampaikan terdengar lebih jelas. Sekarang, yuk belajar cara memformat dokumen. Dokumen-dokumen yang biasanya digunakan dalam organisasi antara lain email, surat, dan memo. Beberapa unsur di dalamnya yang perlu kita perhatikan antara lain mengenai layout, spacing dan alignment, font type, font size, dan treatment, headings, serta list. Untuk layout, pastikan margin di setiap sisi dokumen tidak terlalu kecil, spacing antar baris cukup renggang, ada jeda antar paragraf, gunakan font type yang mudah dibaca, font size yang tidak terlalu kecil, bold serta underline untuk meng-highlight sesuatu, judul headings yang singkat dan padat untuk menjelaskan layout dokumen, serta numbering atau bullet yang konsisten. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara memanfaatkan sosial media secara efektif. Sosial media mempermudah interaksi antara organisasi dengan para customer-nya. Beberapa sosial media yang dapat digunakan oleh organisasi antara lain professional blog, microblog, LinkedIn, dan email. Lantas, apa saja sih manfaat dari masing-masing sosial media tersebut? Professional blog membantu kita untuk memperkenalkan seluruh aktivitas organisasi secara mendalam dan menyeluruh. Microblog seperti Twitter dan Instagram membantu kita untuk menyebarkan informasi ter-up-to-date kepada para customer. LinkedIn membantu kita memiliki networking yang kuat dengan orang-orang di sekitar organisasi, serta email membantu kita untuk dapat berinteraksi dengan semua stakeholders organisasi secara intensif dan konstan. Selalu ingat ya teman-teman, bahwa internet bekerja dengan sangat cepat dan terdapat aturan hukum mengenai tata cara komunikasi menggunakan sosial media. Perhatikan konten yang akan dipublikasikan dan atur tata bahasa agar tidak disalahartikan. Aku akan mempresentasikan tentang chapter 6, yaitu Leadership Presentation in Person and Online. Jadi, terdapat 3 pendekatan dalam melakukan presentasi, yaitu dan yang terakhir. Nah, di plan sendiri, kita harus menyusun strategi nih teman-teman. Di strategi, kita harus menyusun 5 aspek tambahan. Yang pertama, ada konteks. Nah, kita sebagai presenter harus tahu nih tentang konteks apa yang akan kita bawakan dalam presentasi. Kita harus mencari suatu topik terkini yang bisa memancing perhatian audiens terhadap presentasi kita. Kedua, ada purpose. Presenter harus menetapkan tujuan presentasi yang jelas, kira-kira menjawab pertanyaan apa tujuan yang akan mereka sampaikan dan apa feedback yang ingin mereka dapatkan. Ketiga, ada audiens. Semakin kita tahu tentang audiens kita, maka semakin mudah untuk kita dalam membangun hubungan. Keempat, ada timing. Sebagai presenter, kita harus mengatur timing presentasi kita dengan tepat. Tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu sebentar. Ada feedback atau umpan balik. Feedback digunakan untuk mengukur kesuksesan kita dalam melakukan presentasi, in-person or online roundtable presentation. Teknisnya, kita sebagai presenter ada di satu ruangan dan satu meja yang sama dengan audiens kita. Atau kita bisa melakukan secara remote melalui teknologi video conference. Terima kasih.
Hai semuanya, jadi aku akan melanjutkan penjelasan tentang teknik presentasi impromptu atau mendadak. Nah, teman-teman tiap kali dengar kata dadakan, pasti panik, grogi, atau bingung, bener kan? Tapi jangan khawatir karena ada beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, jangan terburu-buru. Yang kedua, cairkan suasana dengan percakapan informal. Dan terakhir, sampaikan pesan utama dan akhiri dengan poin-poin penting. Selanjutnya, presentasi dengan berdiri secara langsung atau secara online. Di kala pandemi saat ini, banyak sekali webcast dan webinar yang tersebar secara online di sosial media. Semua kegiatan dilaksanakan secara daring, bahkan presentasi sekalipun. Tapi meskipun demikian, teman-teman harus tetap menggunakan strategi dan memahami audiens, serta memilih platform yang tepat. Kemudian teman-teman juga harus memilih fitur yang tepat untuk menyampaikan pesan teman-teman, apakah dengan audio atau video, secara live, atau dengan rekaman. Nah, banyak sekali tantangan yang kita hadapi dengan presentasi secara online. Kita kurang bisa menjaga kontak mata secara langsung dan melihat respon dari audiens. Tapi sebagai presenter, kita tetap bisa kok menjaga engagement audiens dengan cara membuat presentasi menarik, berbicara dengan penuh energi, membuat gestur yang natural, kontak mata dengan menatap kamera secara langsung, dan yang terakhir mencatat poin-poin utama saja, bukan dengan menghafalkan, karena akan membuat kesan yang tidak natural. Nah, bagaimana sih membangun struktur presentasi yang efektif? Yang pertama adalah dengan membuat outline dari alur presentasi, kemudian kembangkan dalam konten presentasi kita, dan wujudkan dalam visual dan penyajian yang menarik. Saat presentasi secara langsung dimulai, kita berjalan ke podium atau depan ruangan. Saat presentasi online dimulai, kita bisa menciptakan suasana positif. Kita bisa memulainya dengan fakta, anekdot, pertanyaan, atau hal lain sesuai dengan konteks presentasi. Untuk membantu presentasi, kita bisa mengingat GPF, yaitu apa yang mendorong presentasi, apa alasan untuk menyampaikan presentasi, dan apa yang diharapkan oleh audiens. Kesimpulan presentasi mencakup ringkasan dari apa yang telah kita katakan dengan meninjau kembali poin-poin utama. Presenter yang efektif tidak hanya mengatakan, ya itu saja. Namun, kita harus ingat bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyampaikan pesan dan kita mengakhirinya dengan kekuatan serta keyakinan. Grafik ini menunjukkan bahwa pentingnya perkenalan dan kesimpulan yang baik. Perlu diingat bahwa audiens hanya ingin melihat apa yang relevan bagi mereka. Usahakan untuk menghindari hal yang membuat penonton berkata, terus kenapa? Oleh karena itu, uraikan poin utama dengan contoh atau penjelasan spesifik atau juga bisa disertai dengan gambar. Luangkan waktu untuk memastikan presentasi kita mengalir dengan lancar dan logis. Jika kita menggunakan alat bantu visual, kita perlu mengedit dan mengoreksinya dengan sangat hati-hati karena kita tidak bisa memulai kembali ketika presentasi dimulai. Yang pertama, sampaikan presentasi dengan suara yang terdengar oleh audiens. Yang kedua, cek peralatan dan tata letak ruangan. Yang ketiga, ingat batasan waktu dengan timer. Halo, jadi aku di sini bakal ngebahas tentang gimana sih cara presentasi yang efektif dengan lebih percaya diri, baik secara offline maupun online. Jadi, ada 4 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kendalikan rasa gugupmu. Senyuman dan fokus dapat membantu kamu untuk mengendalikannya. Namun, jika kamu merasa tidak kunjung baik, kamu mungkin dapat mencoba peer exposure realitas virtual. Yang kedua, lakukan kontak mata. Supaya dapat terlihat terhubung dengan semua orang, kamu perlu melakukan kontak mata. Namun, yang perlu diingat adalah hindari pendekatan mata yang terlalu cepat maupun terlalu lama ya, teman-teman. Yang ketiga, perhatikan postur dan gerak tubuh. Postur tubuh kita mencerminkan sikap kita terhadap subjek maupun audiens, serta mengungkapkan kepercayaan diri kita. Jadi selalu berusaha tegak ya. Yang keempat, perhatikan juga suara dan pola bahasa. Kunci untuk mengubah pola bicara kita adalah dengan mengetahui apa yang kita lakukan sekarang. Dan rekaman adalah cara terbaik untuk mengetahuinya. Dan itu, jika kita melakukan presentasi dengan alat bantu visual, mungkin kita juga perlu memperhatikan 5 hal berikut. Yang pertama adalah kontak mata. Yang kedua, suara. Yang ketiga, pengaturan waktu. 4, teknologi. Dan terakhir, transisi. Selanjutnya, gimana sih cara kita menghandle sesi tanya jawab? Yang pertama, dengarkan dengan seksama dan ulangi pertanyaan sebelum menjawab. Hindari percakapan dua arah dengan penanya. Sekian materi dari chapter 6 ini. Terima kasih. Halo teman-teman, pada bab ini kita bakal membahas mengenai
kapan dan gimana sih grafik itu digunakan? Jadi, grafik itu berfungsi sebagai pelengkap dan suplemen dari presentasi. Berikut adalah tujuan dari penggunaan grafik. Yang pertama adalah reinforce the message. Grafik berfungsi untuk menekankan juga menguatkan ide utama dari pembicara. Dari gambar berikut, saya yakin mayoritas dari anak kalian lebih menyukai gambar pertama karena grafik itu simpel dan informatif loh teman-teman. Tujuan yang kedua yaitu provide a roadmap. Grafik itu berfungsi untuk menyediakan alur presentasi yang jelas. Karena presentasi itu harus jelas teman-teman, jangan gantung. Yang ketiga adalah illustrate relationship and concept visual. Yang keempat yaitu adalah support assertion. Jadi grafik itu berfungsi untuk menekankan data dari pesan yang disampaikan. Artinya menjaga kredibilitas dari informasi presentasinya loh teman-teman. Tujuan yang kelima yaitu adalah emphasize the important ideas. Selain penekanan dari secara lisan oleh presenter, ternyata visualisasi dari grafik itu juga menekankan pengingatan dari audiens ya teman-teman. Karena ada pepatah mengatakan saya melihat, saya ingat. Dan tujuan yang terakhir yaitu adalah maintain and enhance the interest. Grafik itu bertujuan untuk meningkatkan minat dari presentasi secara visual. Artinya jangan terlalu banyak animasi yang aneh-aneh, cukup yang good looking dan enak dipandang. Halo semua, di sini aku bakal ngejelasin tentang Employ Fundamental Graphic Content and Design Principles. Nah, di sini bakal berfokus mengenai desain atau grafis yang bakal dimasukkan ke dalam leadership presentation. Apa saja sih yang harus dipertimbangkan, yakni menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, kemudian memilih warna yang efektif. Yang pertama, aku bakal jelasin mengenai menyampaikan pesan dan jelas dan efektif. Berlaku untuk semua data dan grafik. Jaga grafik tetap simpel namun bermakna. Bermakna yang bagaimana sih? Bermakna di mana audiens dapat menerima pesan yang ingin disampaikan oleh presenter tersebut. Yang kedua, sertakan hanya satu main message atau satu pesan utama agar audiens tidak dibuat bingung dengan slide tersebut. Kemudian yang ketiga, pastikan judul grafik sesuai dengan isi slide tersebut sehingga audiens bisa langsung menangkap, oh jika judul grafiknya seperti ini maka isinya seperti ini. Kemudian yang kedua, memilih warna yang paling efektif. Yang pertama, pilih warna yang sederhana dan warna yang cocok untuk digabungkan dengan warna yang lain, sehingga warna tersebut bisa menyatu dengan warna yang lainnya. Kemudian yang kedua, pastikan memilih warna yang mudah dilihat saat diletakkan pada warna yang lainnya. Yang ketiga, periksa warna teks, khususnya memastikan bahwa warna teks tersebut kontras dengan warna background-nya, sehingga teks bisa dibaca dengan jelas. Kemudian yang terakhir, pastikan warna mendukung gambar dan pesan yang ingin disampaikan sehingga sinkron antara warna dan desain. Terima kasih. Halo semua, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya memilih data chart. Data chart berguna untuk merepresentasikan data-data yang sudah ada. Ada beberapa macam chart. Yang pertama, pie. Pie ini berfungsi untuk menggambarkan presentase komponen yang ada di dalam suatu kategori. Nah, grafik ini berbentuk lingkaran dan menjadi satu kesatuan. Maka, jumlah setiap dari komponen per komponen haruslah sama dengan 100. Yang kedua adalah bar chart. Bar chart ini berfungsi untuk menyusun peringkat kategori. Nah, pada bar chart ini biasanya bar chart ini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah stack bar. Stack bar ini digunakan untuk membandingkan banyaknya item yang berbeda dan menunjukkan komposisi setiap itemnya. Yang keempat adalah bentuk garis atau line. Nah, ini menggambarkan pergerakan naik dan turunnya suatu komponen. Nah, pada yang ini biasanya digunakan untuk menampilkan tren-tren yang sedang ada pada saat ini. Dan yang terakhir, scatter plot. Pada diagram scatter ini akan menunjukkan hubungan antara dua variabel yang berbeda dan menunjukkan sebuah tren distribusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang paduan untuk membuat slide text yang efektif. Yang pertama, hindari ukuran font yang sangat tipis atau estetik yang mungkin mengganggu audiens dalam membaca, terutama jika ukurannya kecil. Yang kedua, gunakan poin atau kalimat singkat serta minimalkan jumlah slide. Karena pada saat presentasi tentu kita ingin audiens mendengar kita dibandingkan membaca informasi yang tertera pada slide. Yang ketiga, gunakan gambar atau grafik untuk membantu kita bercerita.
Tapi perlu diingat, gambar atau grafik juga jangan terlalu banyak karena hal itu dapat membuat audiens terbebani. Yang keempat, pilih template menarik, konsisten, dan tema yang tidak terlalu mencolok. Yang kelima, periksa ejaan tata bahasa dalam presentasi agar terhindar dari bahasa yang berbelit-belit atau salah penulisan. Selanjutnya saya akan menginformasikan beberapa petunjuk tentang memasukkan grafik dalam presentasi. Yang pertama, memilih tata letak dan template. Untuk membuat template sendiri, kita pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan keterampilan desain yang belum tentu semua orang miliki. Oleh karena itu, menggunakan salah satu template standar yang bisa kita ambil di internet merupakan cara yang dapat kita lakukan. Tapi perlu diingat, kita nggak boleh langsung pakai mentah-mentah aja. Kita perlu mempersonalisasi template itu agar bisa menjadikan template tersebut lebih personal. Halo teman-teman, jadi aku akan meneruskan penjelasan dari Juan. Yang kedua adalah memasukkan grafik atau objek ke dalam presentasi kita. Yang paling utama nih teman-teman, itu gimana kita bisa membuat grafik yang sesimpel mungkin tapi bermakna. Dalam artian grafik kita dapat menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Kita harus perhatikan jenis grafik, font, dan warna. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian contoh grafik yang salah dan benar dalam presentasi. Ini contoh yang salah, dan ini contoh yang benar. Yang ketiga, menggunakan animasi. Ingat ya teman-teman, animasi hanya boleh digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens, bukan karena ada white space, terus kita gunakan animasi loh ya. Yang kedua adalah jangan terlalu sering menggunakan animasi karena hal tersebut hanya akan memecah fokus dan pandangan para audiens. Dan yang ketiga, konsisten dalam teknik animasi. Maksudnya gimana sih? Nah, kita hanya boleh menggunakan 1 atau 2 teknik animasi saja dan itu terus-menerus kita gunakan. Dan yang terakhir adalah menguji animasi. Maksudnya kita melihat dari slide awal hingga slide akhir, ada nggak sih animasi yang nggak terlalu kita butuhin banget dan itu harus kita hapus dari presentasi kita. Begitu teman-teman, terima kasih. Sekian video presentasi dari kami dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!